Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang larangan kencing atau berak di lubang. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, bahwa di antara adab atau tata krama kencing atau berak adalah tidak kencing dan tidak berak pada lubang yang ada pada bumi. Bagaimana keterangan dalam kitab fikih masalah ini? Mari kita lihat teman-teman. Ini dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Manhaj fi hajarin, di dalam lubang dilarang kita kencing atau berak di lubang. Lisihatin nahyi anhu, karena ada larangan yang sah dari Nabi tentang ini. Wa huwa athaqabuh, yaitu lubang, ail khirqatul mustadir an-nazil fil ardi, yaitu lubang yang bundar yang menurun di bumi ke bawah. Wa lihiqabihi as-sarabuh, disamakan dengan lubang yang bundar adalah lubang yang memanjang, bi fathi awwalaihi, dengan dibaca fathah dua awal hurufnya, as-sarab. Ail asyikul mustatil, yaitu lubang yang memanjang. Fa in fa'ala kuriha, apabila orang itu kencing atau berak di lubang tersebut, maka dimakruhkan husyata ayyata adza au yu'dhi hayawanan fihi, karena dikhawatirkan orang itu akan mendapatkan bahaya atau bahkan menyakiti hewan yang ada di dalamnya. Bisa bahaya itu kembali kepada orang yang kencing atau menyakiti kepada hewan yang ada di dalam lubang tersebut. Wa minhu yu'khadhu annal kalama fi ghairil mu'addi, dan dengan perkataan ini dapat disimpulkan bahwa pembahasan dilarang atau dimakruhkan kencing atau berak pada lubang adalah lubang yang tidak disediakan, lubang yang memang bukan tempat khusus untuk kencing dan berak, semacam zaman sekarang WC memang berlubang kan. Maksud di sini adalah lubang yang ada pada bumi dan bukan tempat khusus untuk kencing dan berak. Wa annahu la yakfi al-i'dadu huna bil qasdi, dan dalam masalah ini tidak dicukupkan ada maksud atau berniat untuk menjadikan lubang tersebut sebagai tempat kencing atau berak. Artinya tidak cukup hanya niat saja, memang betul-betul membuat, betul-betul khusus. Kan ada beberapa adab itu yang penting niatnya saja. Seperti kita ketika pergi berak di padang sahara atau di tanah lapang, itu niatkan saja bahwa kita masuk ke khola, masuk ke jamban dengan mendahulukan kaki kiri. Kalau kita sudah sampai kepada tempat tujuan di mana kita mau berak, di mana kita mau kencing, niatnya saja. Kalau ini enggak, harus ada perlakuan khusus bahwa kita akan membuat khusus untuk lubangnya berak. Nah, ini ada yang mensyarahi, yaitu kitab Syarwani. Kita lihat syarahnya kitab Syarwani. Qauluhu khasyata ayyata adza, ibaratun nihayah wal mauni li'annahu qad yakunu fi hayawanan dha'ifun. Ini khasyata ayyata adza ini sama dengan ibarat yang ada dalam kitab Nihayatul Muhtaj dan Mughnil Muhtaj. Li'annahu qad yakunu fiha hayawanan dha'ifun fayata'adza,
Karena terkadang di dalam lubang itu ada hewan yang lemah. Nah, dengan dikencingi fayata'adda, maka hewan yang lemah ini merasa tersakiti. Au kuwiyun, atau di dalam lubang itu ada hewan yang kuat, fayu'dhihi. Hewan yang kuat ini bisa menyakiti orang yang kencing. Au yunjisuhu, atau menajisi orang yang kencing. Umpamanya tikus di dalamnya keluar dengan banter sekali, akhirnya kencingnya bisa cipratan kepada orang yang kencing. Intaha. Qala Ansim. Ali Shibramulisi berkata, walau tahaqqaqa annahu laisa fihi hayawanun yu'dhi bal la yu'dhi. Apabila sudah nyata bahwa di dalam lubang itu tidak ada hewan yang merasa tersakiti, bahkan tidak menyakiti, hewan itu di dalam lubang itu tidak ada hewan yang tersakiti, atau tidak ada hewan yang akan menyakiti orang yang kencing atau berak. Wa kana yalzamu min baulihi alaihi qatluhu, hanya saja dengan kencingnya tersebut akan menyebabkan hewan tersebut mati, terbunuh. Yang bagi ayyuqalah, maka harus ditafsil. Innu dibah qatluhu wa kana yamutu bisur'atin fala hurmata. Apabila hewan itu disunatkan untuk dibunuh dan mati, wa kana yamutu bisur'atin, dan matinya cepat, kencing mati, cepat matinya, fala hurmata, maka kencing di situ tidak haram. Wala karahata, dan juga tidak ada makruh walaupun ada hewan di sana. Cuma hewannya disunatkan untuk dibunuh. Wa in kuriha qatluhu fa in kana yamutu bisur'atin fal karahatu. Apabila dimakruhkan membunuhnya, membunuh ini dimakruhkan, artinya dianjurkan tidak dibunuh. Fa in kana yamutu bisur'atin, apabila matinya cepat, fal karahatu, maka kencing di situ makruh karena menyebabkan hewan yang makruh dibunuh terbunuh. Wa in kana la yamutu bisur'atin bal yahsulu ta'dzibun harumah lil amri bi ihsanil kitlati. Apabila tidak mati dengan cepat, hanya dan berhasil menyiksanya, akan menimbulkan menyiksanya, ta'dzib harumah, maka haram kencing di lubang itu, lil amri bil ihsani bi ihsanil kitlati, karena ada perintah bahwa kita itu memperlakukan baik, memperbaiki maksudnya di dalam membunuh kita harusnya membunuh dengan baik. Nah, apabila tidak mati dengan cepat, hanya saja hewan itu bisa tersiksa lama matinya, maka haram karena kita dianjurkan untuk berlaku baik di saat kita membunuh. Wa in kana yubahu qatluhu. Nah, sekarang apabila dibolehkan untuk dibunuh, boleh dibunuh. Fa in hasala ta'dzibun haruma. Apabila kencing itu menimbulkan tersiksanya hewan tersebut, haram. Haram kencing di situ. Awin tafat ta'dzib. Atau sekarang tidak ada penyiksaan. Fa illam yahsul ta'adzan fayattajihu adamul karahati. Apabila tidak ada tidak menimbulkan tersakiti, maka itu tidak makruh kalau begitu itu. Nah, boleh dibunuh, tapi sekarang kencing di situ tidak akan menimbulkan dia merasa tersakiti, hanya langsung mati. Tidak makruh. Lakin zahiru kalamihim al-karaha, akan tetapi zahirnya pendapat ulama, pembahasan para ulama, makruh juga walaupun disunatkan untuk dibunuh atau diwenangkan untuk dibunuh. Wa in hasala ta'adzan, apabila menimbulkan rasa tersakiti,
yattajihul karahatu, maka dimakruhkan, menjadi jelas, menjadi terarah kemakruhan. Kama huwa qadiyatu itlaqihim, sebagaimana itu dapat kita simpulkan dari kemutlakannya para ulama. Fal yuharrir mahalla kalamihim, maka hendaknya kita betul-betul meneliti tempat pembahasan daripada perkataan ulama tersebut. Mindalika sin mim alal manhad, di antaranya adalah perkataan daripada sim mim yang ada pada kitab manhaj. Singkatan sin mim atau sin dipisah kemudian mim atau sin ba bermakna penulis, mengutip dari Ibnu Qasim Al-Abadi. Jadi maksudnya sin mim itu adalah Ibnu Qasim Al-Abadi. Nama lengkapnya Syihabuddin Ahmad bin Qasim As-Sabbagh Al-Abadi, wafat 994 Hijriah. Murid mulia beliau mengarang Hasyiah untuk Tuhfah Al-Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami, Hasyiah untuk Al-Ghurrar Al-Bahiyah karya Zakaria Al-Ansori, dan Hasyiah untuk Fathul Wahhab karya Zakaria Al-Ansori. Harus dibedakan dengan Ibnu Qasim Al-Ghazi, pengarang Fathul Qorib. Yang terakhir ini yaitu Ibnu Qasim Al-Ghazi adalah murid Jalaluddin Al-Mahalli. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ilmu yang didapat pada hari ini menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.